Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, juga semua yang mengikuti pesan doa ini. Saya Pendeta Emeritus Budi Cahyono Sugeng akan melayani pesan doa hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya pesan doa ini boleh menguatkan kita semuanya. Kita mulai dengan menyanyi Kidung Jemaat 278, bait 1 dan kedua, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun sedar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur saat ini boleh bersama dengan saudara-saudara kami mengikuti pesan doa. Tuhan siapkanlah kami semuanya saat kami merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Kiranya ini semuanya boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup. Kita ambilkan dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara sekalian, bagaimana saudara membayangkan kematian? Banyak orang yang merasa takut membayangkan kematian. Menurut penelitian, mengapa orang takut kematian? Pertama, karena apa yang terjadi pada kematian, bagaimana rasanya orang meninggal, tidak ada yang tahu. Ya, memang ada banyak kesaksian, cerita tentang bagaimana orang yang meninggal. Tapi itu semua kan hanya spekulasi. Apakah betul apa yang diceritakan, disaksikan itu benar-benar demikian? Saudara sekalian, yang kedua, mengapa orang takut meninggal? Karena mereka yang takut meninggal ini biasanya mengkhawatirkan mereka yang ditinggalkan, khawatir, tidak tega terhadap mereka yang dikasihinya, mungkin terhadap suami, istri, anak, orang tua, keluarga, dan seterusnya. Sepertinya yang meninggal itu tidak rela meninggalkan keluarganya yang dikasihi. Bagaimana nanti setelah kami mati, bagaimana mereka, dan seterusnya. Saudara sekalian, kematian selalu menyimpan misteri. Karena tidak ada orang mati yang mati sungguhan lalu hidup kembali
lalu cerita bagaimana rasanya meninggal, maka kita selama masih hidup ini juga tidak tahu bagaimana keadaan orang meninggal. Namun demikian, Alkitab sedikit membuka rahasia mengenai kematian. Bagaimana kematian menurut Alkitab? Menurut Alkitab yang kita imani, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Artinya setelah kematian masih ada kehidupan, tapi kehidupan yang berbeda dari kehidupan seperti di dunia saat ini. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 20 ayat 37 sampai dengan 38 demikian. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Maksudnya di hadapan Allah semua orang yang percaya adalah hidup, walaupun mati secara fisik. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, namun dipandang hidup bersama dengan Allah yang hidup. Juga dalam kehidupan setelah kematian, orang percaya seperti malaikat, tidak mati lagi. Itu dikatakan pada Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari ini semua adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam nas kita tadi, yaitu Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Saya akan baca kembali. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan kesimpulannya adalah pertama, semua orang percaya kepada Kristus tetap mengalami kehidupan bersama dengan Kristus, walaupun secara fisik meninggal. Kedua, kehidupan bersama Kristus itu selama-lamanya, maka juga dikatakan hidup kekal. Ketiga, pada waktunya nanti orang-orang yang meninggal dalam Kristus akan mengalami kebangkitan, dibangkitkan Kristus, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15. Jadi kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan Yesus dan kebangkitan kita adalah buah karya kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kematian. Maka setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, Tuhan Yesus juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang membuat kita mengalami kehidupan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Itulah secara singkat kepercayaan kita tentang kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Kalau kita memahami dan menghayati dengan sungguh-sungguh, tentunya tidak membuat kita takut atau khawatir lagi menghadapi kematian. Selamat menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memasuki minggu-minggu Prapaskah, menjelang Paskah. Kami boleh semakin menghayati makna penderitaan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Juga kami boleh diingatkan Tuhan kembali bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa dampak yang langsung dalam kehidupan kami semuanya yang percaya kepada Tuhan, tidak mengalami kematian walaupun meninggal secara fisik, tapi hidup bersama dengan Kristus. Kiranya ini boleh kami imani dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak terlalu takut menghadapi kematian kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan khususnya GKI Taman Cibunut Bandung. Tuhan berkatilah kehidupan mereka semuanya, mantapkanlah iman mereka dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kiranya jemaat juga sungguh-sungguh menghayati makna Paskah, sehingga iman mereka juga dikuatkan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini.
tetap kuat tegar bersama dengan Kristus yang bangkit. Berdoa antara rencana perjamuan kudus jemaat pada hari Jumat Agung 7 April dan juga siapkan seluruh anggota jemaat, juga majelis jemaat, juga para pelayan perjamuan kudus itu, sehingga perjamuan kudus di Jumat Agung nanti boleh bermakna bagi kami semuanya. Kami terus berdoa untuk panitia Paskah dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati sehingga serangkaian acara dalam rangka Paskah boleh bermakna bagi jemaat, juga boleh menguatkan iman jemaat. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang berduka, yaitu keluarga Haryadi Jusman, di mana istri Bapak Haryadi, yaitu Ibu Epi Harjani yang Tuhan panggil. Biarlah Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggalkannya, baik Pak Haryadi, anak mantu dan cucunya. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kiranya puasa mereka sungguh-sungguh mereka hayati, sehingga dengan berpuasa itu membuahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan bersama, membuahkan hal-hal yang dirasakan oleh orang lain, sesuatu yang indah, kehidupan dalam kebersamaan, dalam toleransi, semangat saling menghargai, dan seterusnya. Juga pada saat yang puncaknya Lebaran nanti, kiranya semua kehidupan kami, terutama mereka menjalani puasa, boleh diubahkan, membawa kehidupan yang baru, yang penuh dengan damai dan sukacita. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam menyongsong pemilu tahun depan, dalam menyiapkan kader-kader pemimpin. Biarlah Tuhan juga terus bekerja sehingga boleh disiapkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya integritas, yang takut kepada Tuhan, yang menjauhi makna pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Mengegap, bait yang ketiga. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta.